Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat Bunda, siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-17 untuk bidang studi IPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-17 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan sub pokok materi C, lembaga sosial. Baiklah, kita mulai saja lanjutan dari materi kita untuk bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Maka, dirumuskan norma-norma di dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Norma tersebut menjiwai seluruh warga di dalam sistem sosial. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatannya mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. A. Cara atau disebut juga dengan usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu di dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain, cara dalam berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. B. Kebiasaan atau disebut juga dengan false way. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya,
kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial, yaitu berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. C. Tata kelakuan atau disebut juga dengan mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. D. Adat istiadat atau disebut juga dengan customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat bagi para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam suatu masyarakat. Agar lebih jelas, perhatikan tabel perbedaan antara norma-norma di bawah ini. Tabel perbedaan norma. Yang pertama, cara atau use. Pengertiannya adalah norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Yang kedua yaitu norma kebiasaan atau disebut juga dengan false way. Pengertian dari norma kebiasaan adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau disebut juga dengan mores. Norma tata kelakuan atau mores adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dan yang keempat, norma adat istiadat atau disebut juga dengan customs. Norma adat istiadat atau customs adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut sebagai norma sosial yang membatasi perilaku manusia di dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
Setiap masyarakat akan menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama. Nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun, serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya konseptual sesuai dengan masyarakatnya. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik, dan orang yang mencuri adalah perbuatan bernilai buruk. Nilai dan norma yang baru setelah dikenal, diakui dan dihargai oleh masyarakat akan ditaati di dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut akan berlanjut ke nilai dan norma sosial dan diserap oleh masyarakat yang mendarah daging. Setelah itu, lama-kelamaan, semua norma yang terdapat di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengaturan terhadap suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat akan berkembang menjadi suatu lembaga sosial. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Itulah materi kita pada pertemuan ke-17 kali ini. Bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan subpokok materi C, lembaga sosial. Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan pertama, tuliskan syarat-syarat sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan norma kebiasaan atau false way? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan contoh dari norma tata kelakuan atau mores. Dan pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan norma adat istiadat atau disebut juga dengan customs? Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-17 untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.